Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 10 Sloka 8. Lanjutan keberangkatan Sri Krishna ke Dwaraka. Selanjutnya Sloka 8. Amantriya ca bhyanugyataha Parishwaja bivadyatam Aruraharatham kaschit Pariswakto bivaditaha. Artinya, setelah beberapa waktu saat Sri Krishna berpamitan dan disetujui oleh sang raja, Krishna memberi salam penghormatan kepada Maharaja Yudhishthira dengan cara bersujud di kakinya. Lalu raja pun memeluk dia. Setelah itu Krishna menaiki keretanya sambil dipeluk oleh yang lainnya dan sambil menerima sembah sujud mereka. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Maharaja Yudhishthira adalah abang misan Sri Krishna. Dan oleh karena itu ketika Sri Krishna mohon pamit, dia bersujud di kaki sang raja. Sang raja kemudian memeluk dia sebagai adik misan. Walaupun raja mengetahui sepenuhnya bahwa Krishna adalah personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan sendiri merasa senang jika ada penyembahnya yang memperlakukan dia sebagai adik kesayangan. Tidak ada orang yang lebih tua bahkan yang sebaya dengan Tuhan. Tetapi Tuhan merasa senang jika dimanja oleh para penyembahnya. Ini semua adalah permainan rohani Tuhan. Para impersonalis atau orang yang tidak mengakui wujud pribadi Tuhan tidak dapat memasuki wilayah transendental seperti yang dirasa oleh para penyembah Tuhan. Kemudian disusul oleh Bhima dan Arjuna untuk berpelukan dengan Sri Krishna sebab mereka berusia sebaya. Tetapi Nakula dan Sahadewa bersujud di hadapan Krishna karena mereka merupakan adik misan Krishna. Selanjutnya Sloka 9 sampai dengan 10. Subhadra Draupadi Kunti Viratatanaya Tatha Gandhari Dhritarashtrascha Yuyutsur Gautamo Yamo Vrikodarascha Daumyascha Striyo Matsya Sutadayaha Nasehiriwi Muhyanto Wiraham Sarga dan Wanaha. Artinya, pada waktu itu Subhadra, Draupadi, Kunti, Uttara, Gandhari, Dhritarashtra, Yuyutsu, Kripacarya, Nakula, Sahadewa, Bhimasena, Daumya, dan Satyawati semua nyaris pingsan karena sangat berat bagi mereka untuk berpisah dengan Sri Krishna. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sri Krishna begitu memikat bagi makhluk hidup, terutama bagi para pencintanya, hingga tidak mungkin bagi mereka untuk menoleransi perpisahan. Kedaulatan roh yang terikat sedang diringkus secara berlapis oleh energi yang menyesatkan, sehingga mereka lupa kepada Tuhan. Jika bukan karena itu, tidak mungkin mereka lupa. Bagaimana beratnya berpisah dengan yang maha menarik itu tidak dapat dilukiskan. Namun dapat dibayangkan hanya oleh para pencinta setia Tuhan. Pasca perpisahan Tuhan dengan para penduduk Vrindawana dan anak-anak gembala sapi desa yang lugu, baik pria maupun wanita, ibu-ibu dan lain-lainnya, mereka semua merasa terpukul sepanjang hidupnya. Dan perpisahan dengan Radharani, gadis gembala sapi yang paling Tuhan cintai, tak dapat dilukiskan keharuannya. Pernah suatu ketika mereka bertemu di Kuruksetra pada waktu terjadi gerhana matahari, dan perasaan yang mereka ungkapkan sungguh mengharukan. Tentu sifat-sifat rohani para penyembah Tuhan ada berbagai macam jenis, namun tak satu pun dari penyembah yang berelasi dan berkomunikasi langsung atau cara lain dengan Tuhan itu
yang dapat melupakan Tuhan bahkan sesaat pun. Itulah perilaku penyembah murni. Selanjutnya, sloka 11 sampai dengan 12. Sat sangan mukta dusango hatum not sahate buddha kirtya manam yaso yasha sakrit akarya rochanam tasmin yasta diya partaha saheran wiraham katham darsana sparsa samlapa sayana sana bojanai. Artinya, para cendekia yang sudah mengerti dekatnya hubungan Tuhan dengan para penyembah murninya dan telah terbebas dari pergaulan duniawi yang tidak membawa pencerahan, tidak dapat menghindar dari dorongan untuk mendengar tentang keagungan Tuhan. Kendati mereka baru mendengar sekali saja. Lalu, bagaimana para Pandawa mampu menoleransi perpisahan dengan Tuhan? Karena para Pandawa telah bergaul secara intim dengannya, saling beradu pandang dengannya dari mata ke mata, saling berangkulan, bercakap-cakap, dan tidur bersama dalam satu ruangan, duduk-duduk serta bersantap bersama. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Melayani atau hidup sosial merupakan sifat dasar dari setiap makhluk hidup. Namun, sifat melayani itu telah disesatkan oleh energi ilusi ke arah pemenuhan gaya hidup atau yang disebut sebagai kepuasan indera. Dan indera-indera yang dilayani tidak pernah mengalami kepuasan. Mungkin ada sedikit kepuasan pada tingkat tertentu, namun energi yang menyesatkan itu tak henti-hentinya berusaha meringkus sang makhluk hidup secara berlapis-lapis, hingga makhluk hidup tak pernah terbebas dari ilusinya. Yang memungkinkan mereka bisa lepas dari jerat ilusi itu hanya pergaulan para penyembah murni. Pergaulan itu akan menaikkan kesadaran spiritual makhluk hidup secara bertahap hingga ke tataran transendental. Dengan demikian, mereka pun akhirnya mengerti posisinya sebagai pelayan kekal Tuhan dan bukan sebagai pelayan indera-indera yang mempresentasikan sifat nafsu, marah, pengharapan yang tanpa batas. Peradaban duniawi, persahabatan, dan kasih sayang, semuanya hanyalah berbagai tingkatan sifat nafsu. Keluarga, masyarakat, tempat tinggal, negara, harta, dan segala perlengkapan lain juga adalah hasil lanjutannya sebagai peringkus yang berlapis-lapis, serta diiringi juga oleh 3 jenis penderitaan hidup sebagai tambahan. Dengan mencari pergaulan para penyembah murni serta mendengarkan dari mereka secara rendah hati, keterikatan pada kenikmatan material akan berkurang, dan minat untuk mendengar tentang kegiatan-kegiatan rohani Tuhan pun kian menguat. Sekali hal ini terjadi, ia akan terus maju secara bertahap, ibarat api diberi bubuk mesiu. Dikatakan bahwa hari personalitas Tuhan begitu memikat secara rohani, bahkan orang yang puas dalam diri melalui keinsapan spiritual dan benar-benar terbebas dari segala ikatan material pun menjadi penyembah Tuhan. Dengan demikian, mudah dimengerti betapa mulianya kedudukan para Pandawa yang merupakan rekan abadi Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan membayangkan pun mereka tak sanggup betapa menderitanya jika mereka berpisah dengan Sri Krishna. Mengingat betapa kuatnya ikatan yang mereka jalin dengan Krishna, hubungan pribadi yang tiada putus-putusnya. Ingat kepada Tuhan dengan cara ingat kepada wujud visual aslinya, sifat, nama, kemasyuran, permainannya, dan lain sebagainya, yang sangat menarik hati para penyembah murni hingga mereka lupa dengan berbagai wujud sifat, nama, kemasyuran, dan kegiatan di dunia material ini. Disebabkan oleh pergaulan matang para penyembah murni Tuhan, jalinan hubungan dengan Tuhan tidak pernah terlepas, bahkan untuk sesaat pun. Selanjutnya, sloka 13. Sarve te nimisair aksais
tam anudruta cetashaha viksanta sneha sambada vicelushtatratraha. Artinya, hati mereka yang hancur semuanya lebur ke dalam ikatan kasih sayang kepadanya. Mata mereka terus memandang ke arahnya tanpa berkedip, dan langkah mereka gontai dengan arah yang tak menentu karena galau. Penjelasan: daya tarik alami Krishna menyedot perhatian setiap makhluk hidup, sebab Krishnalah pribadi yang paling tampan atau indah yang kekal. Ini disebutkan di dalam Katha Upanishad, dan dengan demikian kedamaian dan kemakmuran yang kekal itu bisa juga diperoleh oleh setiap orang dengan cara menjalin kembali hubungan abadinya dengan Tuhan, yang sekarang terlupakan di bawah pengaruh maya, energi Tuhan yang menyesatkan. Sekali hubungan ini terkoneksi, roh atau jiwa terikat segera terbebas dari segala pengaruh ilusi energi material dan menjadi terikat pada pergaulan Tuhan. Pergaulan ini dimungkinkan tidak hanya melalui hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi juga melalui pergaulan dengan namanya, kemasyhuran, bentuk dan sifatnya. Srimad Bhagavatam melatih orang-orang yang merupakan jiwa-jiwa terikat untuk meraih tingkat kesempurnaan ini melalui cara mendengarkan isi Srimad Bhagavatam dari penyembah murni secara rendah hati. Selanjutnya, Sloka 14. Nyarudhan udgalat baspam autkantia devaki sute niryatya garano badram iti syadbandavastriyaha. Artinya, para perempuan kerabat istana yang tak henti-hentinya menangis karena cemas berpisah dengan Krishna keluar dari ruang istana. Mereka harus bersusah payah untuk dapat menghentikan derai air matanya karena khawatir bahwa air mata itu akan membuat Krishna mengalami kesialan pada saat keberangkatannya. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ada beratus-ratus perempuan di istana Hastinapura. Mereka semuanya sayang kepada Krishna. Mereka semua juga termasuk anggota keluarga. Ketika mereka menyaksikan bahwa Krishna akan pergi meninggalkan istana untuk bertolak menuju kampung halamannya, mereka mencemaskan keadaannya. Dan seperti biasa, air mata pun berderai membasahi pipi-pipi mereka. Pada saat yang bersamaan, mereka berpikir bahwa air mata itu dapat menyebabkan kesialan bagi Krishna. Karena itu, mereka ingin menahan tangisnya. Ini sangat sulit bagi mereka karena air mata itu tidak dapat dihentikan. Oleh karena itu, mereka berusaha menyela air matanya yang terus mengalir, dan jantung mereka pun berdebar. Istri-istri dan para penantu perempuan dari orang-orang yang gugur di medan perang tidak pernah bergaul langsung dengan Krishna, tetapi mereka semuanya telah mendengar tentang Krishna dan kegiatan-kegiatannya yang luhur. Dan dengan demikian, mereka pun terpikir tentang Krishna, membicarakan Krishna, namanya, kemasyhurannya, dan lain sebagainya. Dan dengan demikian, mereka menjadi sangat sayang kepadanya, selayaknya orang yang telah bergaul langsung dengannya. Oleh karena itu, siapapun yang secara langsung ataupun tidak langsung berpikir tentang Krishna, berbicara tentang Krishna, atau memuja Krishna akan menjadi terikat kepadanya. Krishna mutlak. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara namanya, wujud, sifat, dan lain-lain. Hubungan dekat kita dengan Krishna dapat dihidupkan kembali secara rahasia dengan cara membicarakan Dia, mengucapkan namanya, atau ingat kepadanya. Hal ini terjadi berkat perantara energi spiritual. Selanjutnya, Sloka 15. Mridanggasan kaberyascha wina panawago mukaha dunduryanaka grihantya
nedur dundu baya ishtatha. Artinya, pada saat Sri Krishna berangkat meninggalkan Hastinapura, berbagai macam gendang seperti mridanga, dola, nagra, dunduri, dan dundubi, dan berbagai jenis seruling, wina, gomukha, dan bri, semua dibunyikan bersama-sama untuk memberi penghormatan kepadanya. Selanjutnya, sloka 16. Prasadasi kararudha kuru naryo didrikshaya wavrisuku sumai krishnam prema bridasmite kshanaha. Artinya, didorong oleh hasratnya yang penuh kasih untuk melihat Tuhan, para perempuan bangsawan dinasti Kuru itu naik ke balkon istana, dan sambil tersenyum penuh cinta dan perasaan malu, mereka menaburkan bunga kepada Tuhan. Penjelasan: rasa malu adalah sifat alami para perempuan, dan hal itu membangkitkan rasa simpatik terhadap mereka. Fenomena ini sudah nampak bahkan pada zaman Mahabharata, lebih dari 5.000 tahun silam. Hanya orang-orang yang berpikiran sempit dan tuna informasi tentang sejarah dunia yang mengatakan bahwa kebiasaan memisahkan kaum perempuan dengan kaum pria berawal dari periode Islam berkuasa di India. Fenomena yang terjadi pada zaman Mahabharata ini membuktikan secara tegas bahwa para perempuan istana telah menjalankan parda atau pembatasan dengan pria secara ketat. Dan bukannya mereka turun ke bawah ke tempat terbuka di mana Sri Krishna dan yang lainnya berkumpul. Para perempuan istana itu naik ke balkon istana. Dari sanalah mereka bersujud menghormati Sri Krishna dan menaburkan bunga. Dengan tegas disebutkan di sini bahwa para perempuan itu berada di lantai atas istana dengan senyum dikulum karena malu. Sikap malu ini adalah berkah alam kepada para perempuan untuk menaikkan martabatnya dan mengundang simpatik, walaupun ia tidak berwajah cantik atau berasal dari keluarga sederhana. Kita mempunyai pengalaman nyata mengenai hal ini. Di jalanan kita dapat melihat bahwa seorang perempuan yang berprofesi sebagai tukang sapu dapat menggudang rasa simpatik pria-pria yang melihatnya karena ia bersikap sopan dan pemalu. Namun perempuan sombong dengan pakaian minim kurang dihormati oleh semua orang yang melihatnya. Peradaban manusia menurut pengertian resersi India berfungsi sebagai sarana penyelamatan, yakni membebaskan diri dari cengkraman ilusi. Kecantikan badani seorang perempuan adalah suatu ilusi karena kenyataannya bahwa badan ini terbuat dari tanah, air, api, udara, dan lain sebagainya. Tetapi adanya gabungan antara percikan api kehidupan dengan materi atau zat menjadikan ia menarik hati. Tidak ada orang yang jatuh cinta kepada sebuah boneka walaupun bentuknya sangat cantik. Jasad seorang wanita cantik tidak lagi menarik hati siapapun karena tidak adanya kecantikan alami yang berasal dari sang jiwa. Karena itu, kesimpulannya adalah percikan spiritual itulah yang menarik hati, yang memiliki daya tarik alami. Karena itu, Weda melarang kita untuk tertarik kepada kecantikan luar ini. Tetapi, sekarang kita berada dalam gelapnya kebodohan. Oleh karena itu, peradaban Weda secara tegas membatasi pembaruan perempuan dan laki-laki. Disebutkan bahwa perempuan ibarat api sedangkan laki-laki ibarat mentega. Mentega akan meleleh jika berdekatan dengan api, sehingga penyatuan perempuan dengan laki-laki dibenarkan jika mengikuti aturan. Dan sikap malu dapat mencegah terjadinya pembauran yang tanpa batas. Sifat tersebut adalah pemberian alam dan hendaknya dimanfaatkan. Selanjutnya, sloka 17. Sita tapatram jagraha
Muktadama Vibhushitam Ratna Dandam Guda Kesaha Priya Priyatamasyaha. Artinya, pada waktu itu Arjuna, prajurit besar dan penakluk tidur yang merupakan kawan dekat kesayangan Tuhan, memayungi Tuhan dengan payung kebesaran yang bergagang permata dan direnda dengan perhiasan emas dan mutiara. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Benda-benda mulia seperti emas, permata, mutiara, dan batu-batu indah lainnya sangat bermanfaat untuk memeriahkan suatu upacara kebesaran kerajaan. Semua benda berharga itu telah disediakan oleh alam melalui bukit-bukit, samudra, dan lain sebagainya atas perintah Yang Maha Kuasa. Ketika orang tidak membuang-buang waktunya yang berharga untuk memproduksi komoditas yang tidak berfungsi efektif dengan dalih bahwa semua itu sangat dibutuhkan. Melalui apa yang disebut pengembangan industri kreatif, kini orang-orang menggunakan bahan-bahan yang tidak bermutu sebagai mangkuk-mangkuk atau gelas minum, piring makan, bahkan plastik. Bukannya logam-logam mulia seperti emas, perak, kuningan, dan tembaga. Mereka menggunakan minyak sawit sebagai mentega, bukannya susu murni. Dan seperempat dari penduduk kota tidak memiliki tempat bernaung. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Segala karunia datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Untuk Anda yang belum mengikuti Kali Yuga Time Channel ini, silakan klik subscribe di bawah video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda sepintas sloka yang telah kita bahas. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Jai Granth Raja Srimad Bhagavatam Mahapurana Ki Jai.